Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 313. Ayah Lu beserta anaknya yang masuk penjara. Bertanya tentang aset pribadiku. Rocky tersenyum santai, bahkan aku tidak bisa menghitungnya, mungkin lebih dari 200 triliun. Selama kamu mampu memberi angka, maka boleh. 200 T. Wajah Dennis Lu berubah drastis, dan dia tidak bisa berbicara. Bagaimana mungkin? Bukankah dia menantu keluarga Liu, dan asetnya paling banyak beberapa triliun? Bagaimana bisa begitu banyak? Kerumunan di sekitar juga gempar. Banyak orang sama sekali tidak mempercayai kata-kata Rocky, mengira dia sedang mengerjain Dennis Lu. Namun, hanya Direktur Zhao dan beberapa eksekutif senior grup Babel yang tahu apa yang dikatakan Rocky mungkin tidak berbohong. Direktur Zhao berkeringat dingin, dia mendengar Broto berkata bahwa latar belakang Rocky tidak terduga. Melihat Huaxia secara keseluruhan, berapa banyak orang yang memiliki aset lebih dari 200 T. Muka Dennis Lu terlihat membiru dan tidak bisa membantu, tetapi dengan marah berkata, "Rocky, apa kamu mengerjaiku?" Dia tidak percaya bahwa Rocky memiliki begitu banyak aset, mengira dia mempersulit dirinya sendiri. Hiburan. Ejek Rocky. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan pada orang sepertimu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Bagaimanapun, dia melihat keluarga Lu hanyalah keluarga kecil yang tidak terlihat baik, untuk apa dia pedulikan. Ketika Rocky hendak pergi, wajah Dennis Lu abu-abu, dia tidak bisa memberikan uang sebanyak itu, tetapi dia tidak ingin melihat putranya diterkam. Dia buru-buru berteriak, "Tuan Rocky, tolong tunggu." Rocky menghiraukannya, dan melangkah maju. Tiba-tiba, Dennis Lu berlari ke depan dengan cepat di bawah tatapan orang banyak, tiba-tiba berlutut di tanah, menghalangi jalannya. "Tuan Dennis!" Kerumunan itu tiba-tiba berseru. Meskipun Dennis Lu tidak mencolok di antara bos-bos besar ini, dia juga seorang bos terkenal di Beijing. Tapi sekarang, dia benar-benar berlutut di depan Rocky. Dennis Lu menangis dan tidak bisa lagi peduli dengan malu, dan memohon, "Tuan Rocky, anak saya sangat terobsesi dengan hatinya dan menipu batu Anda. Mohon maafkan anak saya sekali karena hanya memiliki satu keturunan di keluarga Lu. Aku minta maaf atas namanya padamu. Setelah kembali ke Beijing, saya akan menghukumnya dengan berat." Ada air mata di wajahnya, dan memar yang dipukuli oleh Alicia, dia tampak rendah hati dan malu. Namun, Rocky acuh tak acuh, hanya merendahkan dan berbicara dengan dingin. "Jika orang tidak menyinggung perasaan aku, maka aku juga tidak akan menyinggung perasaan orang, tapi untuk beberapa orang luar biasa, juga orang kecil yang ingin mencari masalah, bagiku lebih baik dibunuh agar mereka tenang." Setelah itu, dia mengabaikan Fendi Lu sama sekali dan berjalan melewatinya. Dua petugas polisi mengawal Fendi Lu keluar. Fendi Lu panik dan takut, wajahnya penuh air mata. Dia adalah saudara laki-laki. Mana sanggup menerima kejahatan seperti ini, dan tahu jika dirinya ditangkap, ditakutkan tidak akan bisa keluar lagi dan semakin ketakutan. Fendi Lu berteriak panik sambil meronta-ronta, "Ayah, kamu harus menyelamatkanku. Kamu yang membuatku mengerjai Rocky, dan kamu juga mencari pengawal untuk menyelinap ke rumahnya. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan tertangkap." Petik 2. Rocky berhenti, menoleh sambil tersenyum, dan memandang Dennis Lu yang sedang berlutut di tanah. Dennis Lu tertegun sejenak, berteriak dengan marah, "Dasar kamu anak pemberontak, apakah kamu punya otak?
Dia mengesampingkan wajahnya dan berlutut di depan Rocky, mencoba untuk mendapatkan simpati, tetapi dia tidak mengharapkan putranya yang bodoh untuk mengeluarkan semuanya. Fendi, lu masih menangis, itu bukan urusanku, ayahku menyuruhku melakukannya. Dennis Lu sangat marah sampai dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia melangkah maju dan menamparnya, berteriak, "Diam!" Tepat ketika dia hendak bertengkar untuk kedua kalinya, seorang petugas polisi menahannya dan memarahi dengan dingin. "Kamu juga ikut dengan kami." Dennis Lu tiba-tiba merasa seperti bola yang kempes, kakinya lemas di tanah. Melihat ayahnya juga dibawa pergi, Fendi Lu benar-benar panik. Dia adalah generasi kedua dari keluarga Lu, bahkan jika dia membuat masalah, ayahnya akan membantunya, sehingga dia berani bersikap sombong. Bahkan jika dia dibawa pergi oleh polisi, ayah pasti bisa membebaskannya. Tapi sekarang ayahnya pun akan ditangkap. Kali ini, benar-benar selesai. Fendi Lu ketakutan dan bingung, kakinya sangat lemah sehingga dia tidak bisa berdiri. Dia sudah selesai. Tiba-tiba, Fendi Lu, boom, dan berlutut di depan Rocky, wajahnya berlumuran ingus dan air mata. "Tuan Rocky, aku salah. Aku bersedia mengembalikan batu kasar kepadamu, aku akan bersujud padamu dan meminta maaf padamu. Tolong Tuan Rocky, katakan sesuatu yang baik kepada petugas polisi, jangan biarkan ayahku tertangkap." Selama Rocky mau memberikan penjelasan, kasus ini diklasifikasikan sebagai sengketa perdata, dan akan dibebaskan dalam beberapa hari. Dennis Lu menyadari hal ini juga, air mata mengalir, dan dia berlutut di tanah, berdampingan dengan putranya, dan memohon pada Rocky. "Tuan Rocky, ini semua salah keluarga Lu, aku sudah gila dan layak mati. Aku mohon pada Tuan Rocky untuk memaafkan kami berdua." Keluarga Lu dan putranya yang juga tadinya sangat energik, berlutut berdampingan di kaki Rocky dan memohon di depan semua orang. Kerumunan tidak bisa berhenti menonton. Biasanya, ayah dan anak keluarga Lu selalu terlihat terhormat, tetapi mereka tidak menyangka akan ada hari ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.